Mengapa sebagian pria tetap tenang, dihormati dan tak tergoyahkan, sementara yang lain terseret ke dalam permainan tanpa akhir, kehilangan diri mereka sendiri sedikit demi sedikit? Jawabannya bukanlah kebetulan, itu adalah pengetahuan. Dan pengetahuan yang akan saya berikan kepada Anda akan mengubah segalanya. Setelah Anda mengetahuinya, dia tidak bisa lagi mempermainkan cinta seperti hadiah. Dia tidak bisa lagi memanipulasi emosi Anda. Dia tidak bisa lagi menjebak Anda karena Anda akan melihat semuanya. Tetaplah bersama saya karena saya akan mengungkapkan 5 kebenaran yang akan mengakhiri permainan selamanya dan mengembalikan kendali hidup Anda. Saya tidak ingin Anda hanya menonton video ini secara pasif. Saya ingin Anda mengklaimnya sebagai titik balik. Jadi, luangkan waktu sejenak sekarang. Tekan tombol berlangganan, tekan tombol suka, dan di kolom komentar tulis kata-kata ini. Saya menolak untuk buta lagi. Itulah pernyataan Anda. Itulah awal Anda. Dan setelah Anda melakukannya, tetaplah bersama saya. Karena kebenaran pertama akan membuka mata Anda mengapa cinta seperti yang Anda pikirkan mungkin tidak pernah tanpa syarat. Nomor 1. Perbedaan antara cinta bersyarat dan cinta sejati. Kebanyakan pria memasuki hubungan dengan keyakinan buta. Mereka membawa kepercayaan mendalam bahwa ketika seorang wanita berkata, "Aku mencintaimu," itu berarti dia mencintai seluruh diri mereka. Kekurangan, perjuangan, kelemahan, dan kegagalan mereka. Mereka membayangkan cintanya sebagai nyala api abadi, stabil dan tanpa syarat. Tetapi inilah kebenaran yang pahit. Sebagian besar yang Anda alami dalam hubungan modern bukanlah tanpa syarat. Itu bersyarat. Itu adalah cinta yang hidup di bawah syarat dan batasan, baik yang diucapkan maupun yang tidak diucapkan. Pikirkanlah, bagaimana nada bicaranya berubah ketika penghasilan melambat? Bagaimana sikapnya berubah ketika perhatian yang Anda berikan padanya memudar? Atau ketika kegembiraan di awal hubungan meredah? Tiba-tiba, kehangatan terasa lebih dingin. Tiba-tiba, kasih sayang terasa lebih berat, terikat pada tali tak terlihat yang tidak pernah Anda sadari sebelumnya. Itulah cinta bersyarat yang sedang beraksi. Ini tidak berarti wanita tidak berperasaan. Ini berarti mereka terprogram untuk merespon keamanan, stabilitas, dan pemenuhan kebutuhan. Kasih sayang mereka sering mencerminkan keadaan di sekitar mereka. Ketika hidup terasa aman, ketika Anda konsisten, ketika Anda memberi, cintanya bersinar lebih terang. Namun ketika faktor-faktor itu lenyap, perilakunya berubah. Bahaya bagi pria terletak pada kegagalan mengenali pola ini sejak dini. Inilah kesalahan yang sering dilakukan banyak pria. Mereka memberi tanpa henti. Mereka mencurahkan energi, waktu, uang, dan kesetiaan ke dalam hubungan, mengharapkan pengabdian yang sama sebagai balasannya. Mereka percaya pengorbanan menjamin timbal balik. Tetapi kenyataan tidak seperti itu. Pria terus memberi sampai mereka kehabisan tenaga, sampai mereka tidak memiliki apapun lagi. Dan kemudian mereka melihat sekeliling dengan bingung, bertanya, "Mengapa kesetiaan saya tidak cukup?" Masalahnya bukanlah kondisi yang ada. Masalahnya adalah pria menolak untuk mengakui kondisi tersebut. Pria berpegang teguh pada fantasi bahwa cinta akan selalu mencerminkan usaha mereka. Dan fantasi itu menghancurkan mereka. Karena ketika wanita itu menjauh, ketika kasih sayangnya mulai terasa transaksional, mereka menafsirkannya sebagai pengkhianatan, bukan kenyataan. Nah, disinilah perubahan terjadi. Begitu Anda menyadari kebenaran, itu tidak membuat Anda pahit, itu membuat Anda bijaksana. Alih-alih memberi secara membabi buta, Anda mulai mengamati. Anda berhenti tergoda oleh kata-kata manis dan mulai mengukur tindakan. Anda berhenti menilai cintanya berdasarkan bagaimana dia memperlakukan Anda saat Anda berada di puncak kejayaan, dan mulai mengevaluasi bagaimana dia berperilaku saat Anda berada di titik terendah. Disinilah kejelasan dimulai. Anda menyadari bahwa sebagian besar dari apa yang Anda anggap sebagai pengabdian tanpa syarat seringkali hanyalah kekaguman atas konsistensi Anda, rasa terima kasih atas usaha Anda, atau rasa keamanan atas apa yang Anda berikan, bukan keterikatan yang tulus kepada Anda sebagai seorang pria. Dan begitu Anda melihatnya, Anda tidak bisa melupakannya. Jadi, bagaimana pengetahuan ini memberdayakan Anda? Ini memaksa Anda untuk berhenti berinvestasi berlebihan. Ini mengingatkan Anda bahwa cinta bukanlah cek kosong yang Anda tulis sampai rekening Anda kosong. Ini mengajarkan Anda untuk menetapkan batasan, untuk mengamati sebelum memberi, untuk menuntut timbal balik daripada menganggapnya sudah pasti. Cinta bersyarat bukan berarti Anda ditakdirkan untuk gagal. Itu berarti Anda harus berhenti hidup dalam kebutaan.
Jika dia hanya mencintai Anda saat Anda berada di puncak kejayaan, tetapi menghilang saat Anda jatuh, sekarang Anda memiliki jawabannya. Jika kasih sayangnya berfluktuasi seiring dengan kondisi keuangan Anda, status Anda, atau energi Anda, maka Anda memahami persis apa dasar cintanya. Dan ketika Anda memahaminya, Anda tidak lagi menjadi budak cinta itu. Pria yang mempelajari pelajaran ini berhenti mencurahkan dirinya tanpa batas. Dia melindungi sumber dayanya, waktunya, energinya, pengabdiannya. Dia memilih dengan hati-hati siapa yang berhak mendapatkannya. Dia tidak menutup hatinya, tetapi dia menjaganya. Dan perubahan tunggal itu mengubah seluruh keseimbangan. Karena begitu Anda mengetahui kebenaran ini, Anda tidak lagi putus asa untuk mendapatkan persetujuannya. Anda tidak lagi buta terhadap kondisi yang mendorong cintanya. Anda menjadi bijaksana, hati-hati, dan berkuasa. Dan ketika seorang pria mencapai titik itu, permainan berubah selamanya. Nomor 3. Pengendalian emosi. Selama beberapa generasi, pria telah dilatih untuk membuktikan cinta melalui reaksi. Dia mengabaikan Anda, kejar dia lebih keras. Dia menarik, curahkan lebih banyak usaha. Dia marah, tunjukkan gairahmu dengan meninggikan suara. Dan jika dia mengancam tergi, kamu memohon, berpikir bahwa keputusasaan sama dengan pengabdian. Siklus ini telah menjebak banyak pria dalam perbudakan emosional, menjadikan mereka tawanan perasaan mereka sendiri. Inilah yang perlu Anda ketahui dengan jelas. Senjata terkuat yang digunakan banyak wanita dalam hubungan bukanlah kecantikan, bukanlah pesona. Itu adalah kemampuan mereka untuk memanipulasi emosi Anda sesuka hati. Mereka menguji kemarahan Anda, mereka menguji kecemburuan Anda, mereka menguji rasa tidak aman Anda. Dan setiap kali Anda meledak, panik, atau memohon, Anda memberi mereka bukti bahwa mereka mengendalikan Anda. Jika dia tahu bahwa sikap diam menjadikan Anda gila, dia dapat menggunakannya. Jika dia tahu kecemburuan Anda membuat Anda gegabah, dia dapat memicunya. Jika dia tahu ketakutan Anda akan ditinggalkan membuat Anda memohon, dia dapat memanipulasinya. Reaksi Anda menjadi pengaruh Anda, dan semakin tidak dapat ditebak dirimu, semakin mudah Anda dimanipulasi. Tetapi sesuatu berubah saat Anda belajar mengendalikan diri. Ketika keheningannya tidak lagi menggoncangkan Anda, ketika perubahan suasana hatinya tidak lagi membuat Anda panik, ketika ancamannya tidak lagi menghancurkan ketenangan Anda, tiba-tiba permainan itu berhenti. Ketenangan Anda membuatnya gelisah, keteguhan Anda membingungkannya, penolakan Anda untuk runtuh di bawah tekanan, memaksa dia untuk bertemu dengan Anda di posisi yang setara. Pahami ini. Seorang pria yang tidak dapat mengendalikan emosinya adalah boneka. Seorang pria yang dapat mengendalikan emosinya menjadi tidak tersentuh. Pengendalian emosi bukan berarti mematikan perasaan Anda. Itu berarti menolak membiarkan perasaan Anda mendikte tindakan Anda. Itu berarti mengetahui bahwa amarah yang tidak terkendali adalah kelemahan, bahwa kecemburuan ketika meluap adalah rasa tidak aman, bahwa memohon yang disamarkan sebagai kesetiaan sebenarnya adalah keputusasaan. Bayangkan ini. Dia pergi. Saat dulu Anda akan mendesak atau menepinya, sekarang Anda tersenyum, berterima kasih. Dia menuntut agar Anda berubah. Anda tersenyum dan berkata, "Inilah saya." Dia mengancam akan pergi. Anda tersenyum dan berkata, "Aku hargai keberadaanmu." Dan ketika perubahan itu terjadi, begitu Anda mengendalikan diri, dia tidak lagi memanipulasi Anda, dia mulai segan. Ketenangan Anda menjadi senjata, keteguhan Anda menjadi perisai, dan penolakan Anda untuk hancur di bawah tekanan memberi Anda kekuatan. Inilah kebenaran yang diharapkan. Banyak pria berharap bahwa dengan menunjukkan ketidakstabilan emosi, itu menunjukkan kesetiaan mereka. Tetapi yang sebenarnya, ketidakstabilan itu hanyalah kelemahan. Ketenangan, keteguhan, kekuasaan, itulah yang sebenarnya memikat. Itulah yang membuatmu tidak tertangkap. Itulah yang membuatmu menjadi pria yang dihormati. Saya tahu bahwa perjalanan ini berat, tapi saya ingin Anda tahu Anda tidak sendirian. Ini adalah perubahan mindset. Ini adalah cara mengambil kembali kendali Anda dalam hubungan. Jadi, jika Anda siap melangkah jauh dari ketidakpastian dan kebingungan dan menuju pemahaman dan kekuatan, pastikan untuk mengklik tombol berlangganan. Tekan juga tombol suka jika Anda merasa bahwa kebenaran ini menggugah hati Anda. Dan ketika Anda melakukannya, tulis di kolom komentar. Saya menolak untuk buta lagi. Itulah pernyataan Anda, itulah awal Anda, dan ini adalah perjalanan menuju diri yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Saya akan bersama Anda di setiap langkahnya, dan saya akan memandu Anda melewati semua perubahan ini. Petanya papan bincangan dan masukan Anda, dan saya akan berbagi lebih banyak pengetahuan yang dibutuhkan untuk mengubah semuanya.
Ini bukan hanya sekedar video, ini adalah pengakuan dan saya akan bersama Anda di sana. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dengan marah, mengharapkanmu mengikutinya. Kamu tetap tenang. Dia memberimu perlakuan diam, mengharapkan permintaan maaf yang berlebihan. Kamu melanjutkan, tenang dan terkendali. Dia memberi isyarat akan pergi, mengharapkan kepanikan. Kamu merespons dengan kekuatan yang tenang, siap untuk pergi jika rasa hormat hilang. Itulah pengendalian emosi dalam tindakan. Dan tahukah kamu apa yang terjadi selanjutnya? Rasa hormat, karena kekuatan seorang pria tidak diukur dari seberapa keras dia berteriak atau seberapa panik dia bereaksi. Itu diukur dari seberapa teguh dia tetap berdiri ketika diuji. Wanita tertarik pada misteri, keteguhan, pada pria yang tidak bisa didorong dan ditarik seperti mainan. Pengendalian emosi mengubah Anda menjadi pria seperti itu. Inilah perubahan yang lebih dalam. Pengendalian emosi juga mengubah cara Anda memandang diri sendiri. Anda berhenti merasa malu karena memiliki emosi, tetapi Anda tidak lagi membiarkan emosi tersebut menguasai Anda. Anda memahami bahwa diam dapat membawa bobot lebih besar daripada 1000 kata. Anda belajar bahwa pergi terkadang merupakan pernyataan paling lantang yang dapat Anda buat. Dan dalam keheningan itu, Anda menemukan kekuatan. Sebenarnya, ketika Anda mendapatkan kendali, Anda mematahkan salah satu pola manipulasi tertua. Air mata tidak lagi menggoyahkan Anda. Kemarahan tidak lagi mengintimidasi Anda. Penarikan diri tidak lagi memperbudak Anda. Dia menyadari bahwa dia harus melibatkan Anda dengan hormat, bukan permainan. Dia harus menunjukkan karakter yang tulus, bukan sandiwara sementara. Dan inilah poin terpenting. Ketika Anda mengendalikan diri, Anda mengendalikan hubungan. Bukan dengan dominasi, bukan dengan manipulasi, tetapi dengan menolak untuk digerakkan seperti pidak di papan catur miliknya. Anda menetapkan ritme. Anda menetapkan nada. Dia akan naik ke level Anda atau dia akan pergi. Bagaimanapun caranya, Anda tetap menjaga martabat Anda. Inilah mengapa pengendalian emosi adalah kebenaran ketiga yang harus dikuasai setiap pria. Tanpa itu, Anda akan selalu reaktif, selalu mengikuti suasana hatinya. Dengan itu, Anda mengatur ritme dan permainan berubah selamanya. Nomor 4. Realitas pilihan. Sejak usia muda, pria diajarkan kebohongan berbahaya bahwa wanita adalah hadiah dan seorang pria harus mengejar, membuktikan, dan berprestasi hanya untuk mempertahankan perhatiannya. Keyakinan ini menciptakan keputusasaan. Keyakinan ini meyakinkan pria bahwa jika mereka kehilangan satu wanita, mereka tidak akan pernah menemukan yang lain. Dan karena itu, mereka berpegang teguh. Mereka mentolerasi ketidakhormatan. Mereka menurunkan standar mereka. Mereka mengemis remah-remah. Semua karena mereka percaya bahwa dia adalah satu-satunya pilihan yang akan mereka miliki. Tapi inilah kebenarannya. Pria juga memiliki pilihan. Perbedaannya adalah pilihan wanita diberikan sementara pilihan pria dibangun. Seorang wanita muda dapat masuk ke sebuah ruangan dan menarik perhatian tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tetapi bagi seorang pria, pilihan tidak jatuh ke pangkuannya. Pilihan itu ditempa di tempat latihan ketika ia memilih disiplin daripada kemalasan. Kualitas hidup dibangun dalam kariernya ketika ia menginvestasikan bertahun-tahun upaya untuk menjadi mandiri secara finansial. Kualitas itu diasah dalam karakternya ketika ia belajar kepercayaan diri, keterampilan sosial, dan tujuan hidup. Seorang pria yang menolak untuk membangun akan tetap terjebak dalam kekurangan. Pilihannya tetap terbatas, begitu pula kekuatannya. Tetapi seorang pria yang membangun tidak pernah kekurangan pilihan. Ia tidak putus asa, karena ia tahu nilainya bertambah setiap kali ia berinvestasi pada dirinya sendiri. Dan ketika ia menyadari hal ini, seluruh dinamika hubungan berubah. Pikirkanlah, jika Anda percaya bahwa dialah satu-satunya yang akan menginginkan Anda akan mentolerasi permainannya, ketidakhormatannya, kurangnya usahanya. Anda akan menerima setengah cinta karena Anda takut tidak memiliki cinta sama sekali. Tetapi jika Anda tahu ada banyak wanita di dunia yang akan menghargai pria seperti Anda sekarang, Anda tidak akan pernah memohon untuk tetap berada dalam situasi yang menguras energi Anda. Pilihan menciptakan kebebasan, dan kebebasan adalah kekuatan. Inilah mengapa wanita sering tertarik pada pria yang tampaknya tidak takut kehilangan mereka. Mereka merasakan kelimpahan, mereka merasakan pilihan. Ironisnya, justru energi itulah, yaitu keberanian untuk pergi, yang membuat mereka semakin menginginkanmu. Karena tidak ada yang lebih menarik daripada pria yang tidak bergantung karena takut. Inilah titik baliknya. Begitu kamu memahami pilihanmu, kamu berhenti mengejar seperti pengemis. Kamu berhenti bersikap rendah diri untuk mempertahankan perhatiannya. Kamu berdiri tegak, mengetahui bahwa jika satu wanita pergi, wanita lain akan datang. Dan seringkali wanita lain itu akan lebih baik.
Dan ini tidak hanya mengubah cara dia memandangmu, tetapi juga mengubah cara kamu memandang dirimu sendiri. Tiba-tiba, penolakan tidak lagi membuatmu takut. Keheningan tidak lagi menghancurkanmu. Akhir hubungan tidak lagi menghancurkanmu, karena kamu tahu bahwa kelimpahan itu ada dan kamu mampu menariknya. Pola pikir itu saja sudah menghilangkan keputusasaan dari energimu, dan wanita langsung merasakannya. Pria yang memiliki pilihan tidak hanya bertahan dalam hubungan, dia memilihnya. Dia tidak memohon rasa hormat, dia membutuhkannya. Dia tidak takut kehilangan, dia menerimanya. Dan karena dia bisa pergi kapan saja, manipulasi tidak lagi berhasil. Ancaman tidak berhasil, rasa bersalah tidak berhasil. Rasa kekurangan tidak berpengaruh padanya. Jadi inilah pelajarannya. Bangun diri Anda sampai Anda memiliki pilihan. Investasikan pada tubuh Anda, karier Anda, keterampilan Anda, pikiran Anda. Ciptakan pilihan dan Anda tidak akan pernah lagi terjebak oleh rasa takut kehilangan seorang wanita. Karena begitu Anda mengetahui realitas pilihan, Anda berhenti hidup dalam keputusasaan. Anda mulai hidup dalam kebebasan, dan kebebasan itu membuat Anda tak tersentuh. Nomor 5. Harga diri. Terlalu banyak pria memasuki hubungan dengan siap memberikan segalanya. Waktu, usaha, uang, pengabdian, tetapi mereka meninggalkan satu hal yang paling penting, rasa hormat pada diri sendiri. Mereka menempatkan romantisme di atas martabat, mereka menempatkan keinginan di atas standar. Mereka menempatkan kecantikan di atas batasan. Dan ketika mereka melakukan ini, mereka menyerahkan mahkota mereka tanpa menyadarinya. Seorang pria tanpa harga diri seperti kerajaan tanpa tembok, mudah diserang, mudah ditaklukkan, mudah dikendalikan. Wanita langsung merasakannya. Mereka tahu ketika seorang pria bersedia melanggar prinsipnya hanya untuk menjaga mereka dekat. Mereka tahu ketika dia akan mengabaikan kebohongan, alasan, atau janji yang diingkari karena dia lebih takut kehilangan mereka daripada kehilangan integritasnya. Dan begitu mereka merasakan kelemahan ini, mereka akan mengujinya lagi dan lagi. Inilah kebenaran kejam. Jika Anda tidak dapat mempertahankan harga diri Anda juga tidak dapat mempertahankan cinta Anda. Anda dapat membeli hadiah, menulis puisi, mengorbankan waktu Anda, dan tetap saja berakhir dibuang, karena semua itu tidak penting jika Anda telah menunjukkan kepadanya bahwa Anda bersedia mengkhianati diri sendiri hanya untuk mempertahankannya. Cinta tanpa harga diri bukanlah cinta, itu adalah penyerahan diri. Sekarang bayangkan kebalikannya. Bayangkan seorang pria yang menarik garis yang jelas, bukan tembok untuk menutup orang lain, tetapi batasan yang menentukan seberapa jauh orang lain dapat melangkah. Dia tidak menerima teriakan, hinaan, manipulasi atau pengkhianatan yang disamarkan sebagai kasih sayang. Dia tidak menerima diperlakukan sebagai pilihan sementara, di mana dia memberikan segalanya. Dia tidak menerima upaya setengah hati dari seseorang yang mengharapkan pengabdian penuh. Pria itu tidak sombong, dia tidak kejam, tetapi dia hanya menghormati dirinya. Dan inilah paradoksnya, saat Anda menempatkan harga diri di atas keinginan, Anda menjadi lebih menarik, bukan kurang menarik. Kata-kata Anda memiliki bobot karena Anda berdiri teguh. Kehadiran Anda menarik perhatian karena Anda mewakili kekuatan. Anda tidak perlu menuntut rasa hormat, Anda memancarkannya. Dan orang-orang, termasuk wanita, merespons energi itu. Harga diri juga mengubah seluruh dinamika hubungan. Ketika Anda meningkatkan standar, dia akan berusaha memenuhinya atau pergi. Bagaimanapun caranya, Anda tetap menjaga martabat Anda. Tetapi tanpa harga diri, siklusnya akan brutal. Anda akan mentolerasi ketidakhormatan, Anda akan merasionalisasi kebohongan, Anda akan menerima perlakuan buruk sebagai hal yang normal. Dan seiring waktu, Anda tidak hanya menghilangkan dia, Anda juga akan menghilangkan diri Anda sendiri. Itulah kematian perlahan suara seorang pria. Inilah pencerahannya. Begitu Anda memahami nilai harga diri, semuanya akan berjalan dengan sendirinya. Perhatian Anda menjadi lebih berharga karena Anda tidak lagi menyia-nyiakannya. Emosi Anda terkendali karena Anda menolak untuk terseret ke dalam kekacauan. Pilihan Anda meluas karena Anda tidak lagi puas dengan yang kurang. Dan cinta Anda menjadi lebih kuat karena berasal dari pilihan, bukan keputusasaan. Inilah kebenaran terakhir yang menyatukan semua kebenaran lainnya. Cinta tanpa harga diri adalah ilusi, hubungan tanpa harga diri adalah penjara, dan seorang pria tanpa harga diri sudah kalah sebelum pertambaran pertama dimulai. Jadi, jangan pernah mengorbankan harga diri Anda untuk kasih sayang sementara. Jangan pernah mengorbankan kedamaian Anda hanya untuk mengatakan bahwa Anda memiliki seseorang di sisi Anda. Jangan pernah membiarkan kecantikan saja membutakan Anda hingga menurunkan standar. Hormati diri Anda sendiri terlebih dahulu, dan segala sesuatu dalam hidup Anda akan berubah. Karena begitu Anda memilih harga diri, Anda menjadi tak tersentuh. Dan ketika seorang pria tak tersentuh, permainan akhirnya berakhir.
Sekarang Anda telah melihat 5 kebenaran yang harus diketahui setiap pria. Cinta tidak selalu tanpa syarat, orang sering datang dengan syarat. Perhatian Anda tidak gratis, itu adalah mata uang kekuatan. Emosi Anda bukanlah senjata untuk dia gunakan, itu adalah alat yang harus Anda kuasai. Pilihan Anda tidak terbatas, pilihan Anda bertambah seiring Anda membangun diri Anda. Dan yang paling penting, harga diri Anda tidak dapat dinegosiasikan. Itu adalah fondasi dari segalanya. Ketika seorang pria akhirnya membuka matanya terhadap kebenaran ini, sesuatu yang mendalam terjadi. Dia berhenti hidup dalam kebutaan, dia berhenti memberi secara membuta, dia berhenti menyerahkan harga dirinya atas nama cinta. Dia tidak menjadi pahit, dia menjadi sadar, dia menjadi tajam, dia menjadi bijaksana. Bayangkan perbedaannya. Satu pria mengemis untuk sedikit kasih sayang, selalu reaktif, selalu mengejar, selalu menurunkan standarnya hanya untuk menjaga seseorang di sisinya. Pria yang lain berdiri teguh. Dia mengamati, dia memilih, dia melindungi energinya, menjaga perhatiannya,